Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagai bagian dari gereja kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya persembahan. Akan tetapi sudahkah kita mengerti makna sesungguhnya dari persembahan? Persembahan menjadi bagian yang sangat lekat dengan peribadahan kita orang-orang Kristen. Akan tetapi karena lekat dan menjadi tradisi yang sudah kita lakukan sejak zaman dahulu, kita seringkali salah di dalam memahami makna sesungguhnya dari persembahan. Untuk itu di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai persembahan agar kita dapat lebih lagi mengerti apa arti sesungguhnya dari persembahan dan dapat memaknai lebih lanjut agar persembahan bukan hanya sebatas tradisi dan juga kebiasaan, akan tetapi menjadi bagian dari peribadahan kita kepada Tuhan. Persembahan berasal dari bahasa Ibrani yaitu korban dan juga bahasa Yunani, doron. Di dalam Alkitab, persembahan dimaknai sebagai pemberian kepada pihak yang diagungkan ataupun disembah. Tentu yang dimaksud di sini ialah Allah. Di dalam iman Kristen, pemberian ataupun persembahan kepada Allah tidak seharusnya dimaknai sebagai sebuah kewajiban. Sebab kewajiban selalu berkonotasi sebuah tuntutan legal dengan konsekuensi yang harus kita terima jika kita melakukan atau tidak melakukannya. Dalam iman Kristen, persembahan lebih kepada sebuah wujud ataupun ekspresi dari hati yang bersyukur atas kasih sayang Allah yang melimpah. Jadi persembahan merupakan wujud syukur kita, ucapan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan berkat dan penyertaannya terlebih dahulu kepada kita melalui persembahan. Jadi, maksud dari persembahan ialah respon terhadap kasih Allah yang memberikan berkat dan juga penyertaannya bagi kita. Bukan kita memberi agar kita kelak diberi lebih oleh Allah. Akan tetapi karena kita sudah diberi oleh Allah, maka kita mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah terhadap kasih dan penyertaannya yang sudah kita rasakan. Karena sebuah ungkapan syukur atas kasih dan juga penyertaan dan berkat Allah yang diberikan dalam kehidupan kita, maka hendaklah persembahan itu diberikan dengan setulus hati dan tidak dengan paksaan. Karenanya, persembahan tidaklah diwajibkan, akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai umat, bukan sebuah kewajiban. Sehingga berapapun jumlahnya itu tidak ditentukan agar tidak membebani masing-masing orang. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan harus diberikan sebagai dasar dari ungkapan syukur kita kepada Allah atas berkat-Nya dan diberikan dengan setulus hati, dengan kerelaan hati kita dan juga dengan sukacita tanpa ada paksaan sedikit pun. Karena persembahan merupakan ungkapan terima kasih, ungkapan syukur yang harus berdasarkan cinta kita kepada Allah, tanpa kerelaan hati dan juga ketulusan, tanpa didasarkan oleh cinta kasih kita terhadap Allah, maka persembahan yang kita berikan tidak akan diterima oleh Allah. Karenanya kita harus memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh kerelaan hati dan juga ketulusan, sehingga itu merupakan ungkapan cinta kasih kita kepada Allah atas respon dari berkat-Nya. Melalui bahasan kita hari ini, kiranya kita dapat lebih lagi memaknai tentang persembahan
dan juga dapat mempersembahkan diri kita sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.